Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adakah dari kita yang rela untuk menukar surganya Allah SWT yang luasnya yaitu seluas langit dan bumi dengan kemalasan dan kebodohan yang ada pada diri kita? Bagi orang yang beriman, tentu sangatlah menginginkan untuk masuk ke dalam surga atau jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan sampai kita enggan untuk melakukan 3 amalan ini, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan manusia yang merugi. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabb-mu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Berikut ini ada 3 amalan yang pahalanya senilai surga seluas langit dan bumi. Yang pertama adalah orang yang rajin berinfak dan bersedekah saat lapang atau sempit, yakni dalam keadaan susah dan dalam keadaan makmur, dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka, dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan sakit. Dengan kata lain, mereka rajin berinfak dalam semua keadaan. Makna yang dimaksud ialah bahwa mereka tidak kendur dan tidak lupa oleh suatu urusan pun dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membelanjakan harta untuk keridoannya serta berbuat baik kepada sesamanya dari kalangan kaum kerabatnya dan orang-orang lain dengan berbagai macam kebajikan. Allah SWT berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Nabi SAW bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran surah Saba ayat 39. Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang 2 malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, orang yang mampu menahan amarah. Amalan senilai surga seluas langit dan bumi berikutnya adalah orang yang mampu menahan amarah. Saat mereka mengalami emosi, maka mereka menahannya, yakni memendamnya dan tidak mengeluarkannya. Selain itu, mereka memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka.
Disebutkan dalam sebagian asar yang mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, ingatlah kepadaku jika kamu marah. Niscaya aku mengingatmu bila aku sedang murka kepadamu. Karena itu, aku tidak akan membinasakanmu bersama orang-orang yang aku binasakan." Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Ahmad. Seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, berwasiatlah untukku." Nabi SAW menjawab, "Kamu jangan marah." Lelaki itu melanjutkan kisahnya. Maka setelah kurenungkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW tadi, aku berkesimpulan bahwa marah itu menghimpun semua perbuatan jahat. Hadis riwayat Ahmad. Abu Dzar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, para sahabat, apabila seseorang di antara kalian marah, sedangkan ia dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk hingga marahnya hilang. Apabila marahnya masih belum hilang, hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya marah itu perbuatan setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Karena itu, apabila seseorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa menahan amarahnya, sedangkan dia mampu melaksanakannya, niscaya Allah memenuhi rongganya dengan keamanan dan keimanan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Amalan senilai surga seluas langit dan bumi berikutnya adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Mereka juga memaafkan orang yang telah berbuat aniaya terhadap dirinya, sehingga tiada suatu unek-unek pun yang ada dalam hati mereka terhadap seseorang. Hal ini merupakan akhlak yang paling sempurna. Karena itulah, dalam akhir ayat ini disebutkan, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Hal yang disebut itu merupakan salah satu dari kebajikan. Di dalam sebuah hadis disebutkan seperti berikut. Ada 3 perkara yang aku berani bersumpah untuknya. Tiada harta yang berkurang karena sedekah. Dan tidak sekali-kali Allah menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf, melainkan hanya keagungan. Serta barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, niscaya Allah mengangkat kedudukannya. Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan bangunan untuknya di surga, dimuliakan dan derajat pahalanya ditinggikan, hendaklah ia memaafkan orang yang berbuat aniaya kepadanya, memberi kepada orang yang kikir terhadap dirinya, dan bersilaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Telah diriwayatkan melalui Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila hari kiamat terjadi, maka ada seruan yang memanggil, di manakah orang-orang yang suka memaafkan orang lain? Kemarilah kalian kepada Tuhan kalian, dan ambillah pahala kalian. Dan sudah seharusnya bagi setiap orang muslim masuk surga bila ia suka memaafkan orang lain. Memang, tidak ada yang bisa dipungkiri bahwa ketiga amalan tersebut adalah amalan tingkat tinggi yang berat dilakukan, karena balasannya pun tak tanggung-tanggung. Namun, beratnya amalan tersebut ternyata bukan menjadi hal yang perlu dimaklumi untuk tidak dilakukan, melainkan saat meninggalkannya justru akan perburuk keadaan, menyusahkan diri sendiri baik secara lahir ataupun batin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.